Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dovan Antonius, NIM 17030080017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review buku keempat yang berjudul Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan dalam mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Yang pertama, pemerintahan, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari semua negara Amerika Selatan yang merdeka menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat, UNISAR. Persatuan Selatan Bangsa Amerika dimaksudkan untuk memperkuat dialog antar politik negara anggota untuk menjamin ruang kesepakatan dan memperkuat integrasi Amerika Selatan. Pada KTT Presiden ketiga di ibu kota Brazil, yang saat itu menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan, setuju untuk membangun Amerika Selatan identitas dan kewarganegaraan dan memperkuat kebijakan bersama daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Hanya 10 tahun kemudian, pada 20 April 2018, penerus mereka dikonfrontasi dengan penangguhan keanggotaan 6 negara anggota, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Peru, mewakili setengah dari semua anggota UNASUR, memutuskan untuk mundur sementara dari UNASUR. Alasan penangguhan ini, menurut anggota masing-masing negara, berakar pada ketidaknyamanan dan ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris jenderal sejak mandat mantan sekretaris Ernesto Samper berakhir pada tahun 2017. Negara-negara anggota UNASUR tidak dapat menunjuk seorang calon baru. Alasan ketidakmampuan ini bermacam-macam: masalah sosial, ekonomi krisis, dan penghematan fiskal, aliansi ideologis yang tidak sehat, dan hilang orientasi jangka panjang pemerintah. Semua berkontribusi pada situasi ini yang tampaknya tidak bisa dilakukan oleh UNASUR. Yang kedua, kebijakan publik di daerah teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya, itu adalah suatu integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum proses integrasi Eropa dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mempengaruhi perdebatan ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintahan, kerjasama, dan integrasi. Selama apa yang disebut Konferensi Pan-Amerika di awal abad ke-20, gagasan kerjasama antar negara-negara bangsa bangkit dan membangun fondasi bagi sistem antar Amerika. Organisasi Negara-Negara Amerika didirikan pada tahun 1948, adalah penerus KTT Pan-Amerika dan kemudian Pan-America Union berasal dari tahun 1889. Meskipun demikian, tradisi awal dalam intraregional kerjasama di Amerika, proses integrasi yang relatif padat di Eropa, sangat menentukan untuk perkembangan bidang ilmiah studi integrasi regional. Studi tentang integrasi Eropa itu terobosan untuk pengembangan teori integrasi regional, merujuk pada perkembangan politik di Eropa, terutama sejak saat itu menjelaskan integrasi regional dan pembentukan supranasionalitas bersamaan dengan kemajuan berkelanjutan dalam undang-undang Eropa. Relevansi perdebatan akademis tersebut muncul. Perkembangan teori untuk dianggap hanya proses integrasi Eropa. Perbandingan integrasi regional Amerika Latin dengan proses Eropa tidak valid dan tidak berguna. Amerika Latin menunjukkan perbedaan integrasi. Sebagian besar organisasi regional baru cenderung membentuk lembaga yang fleksibel. Fleksibilitas kelembagaan berbeda dengan administrasi supranasional, memungkinkan berkembangnya keragaman proses regional di berbagai tingkat sesuai dengan tuntutan konkret dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan kata lain, kelembagaan fleksibilitas memfasilitasi proses regional independen. Organisasi UNASUR adalah contoh lambang dari fleksibilitas kelembagaan.
Supranasionalitas bukanlah tujuan, Uni Amerika Selatan sebagai gantinya. Fasilitas beberapa kebijakan publik daerah, UNASUR. Singkatnya, saat keberadaannya ditampilkan catatan khusus bagus dalam penyediaan masyarakat daerah kebijakan ke wilayah Amerika Selatan. Kinerja ini menantang asumsi tradisional bahwa lembaga supranasional merupakan kondisi yang diperlukan untuk integrasi regional. Munculnya kebijakan publik daerah terhubung langsung ke desain kelembagaan. Namun, kami tidak tahu caranya. Tidak ada pengetahuan konseptual tentang fenomena empiris di luar itu. Sedangkan dihadapkan dengan empiris yang muncul dengan cepat, fenomena tanpa banyak teori untuk bekerja. Yang ketiga, studi kebijakan dan publik regional, pembuatan kebijakan. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidaknya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Kita tidak tahu apapun tentang tingkat regional, oleh karena itu berguna untuk membedakan tingkat analisis dengan mengkonseptualisasikan tingkat regional sebagai mesolevel. Dengan mengkonseptualisasikan regional sebagai mesolevel mencakup karakteristik tingkat nasional dan global. Ini penting untuk diperhatikan bahwa wilayah tidak sama dengan tingkat regional. Itu region menggambarkan ruang aksi yang dibangun secara sosial. Pemerintah selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional, dan kebijakan biasanya berupa program, proyek, atau undang-undang. Kebijakan global bekerja lebih sedikit tingkat beton. Mereka dapat membentuk kesepakatan, definisi standar, atau kertas kebijakan sederhana. Pemerintah nasional apalagi tidak menentukan kebijakan global. Berbagai aktor mungkin adalah penulis global, namun pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional mereka. Dimensi ini sama-sama relevan untuk tingkat daerah. Setiap organisasi regional di luar Eropa bekerja dengan mekanisme atau pemerintahan murni, artinya implementasi kebijakan di tingkat daerah juga akan bergantung pada kemauan dan kemampuan negara nasional. Pemerintah nasional mendelegasikan perwakilan ke organisasi regional dan organisasi internasional. Perwakilan ini memainkan peran yang sangat penting karena mereka membangun hubungan antar kepentingan nasional dan pembuatan kebijakan regional. 3.1 Tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan publik menjadi pintu masuknya ke diskusi akademis dengan studi kebijakan. Harold Laswell pada tahun 1950-an. Laswell tidak ingin belajar sebuah fenomena untuk kepentingannya sendiri dan memulai studi tentang kebijakan publik yang terutama berorientasi pada masalah dan interdisipliner. Perkembangan teori adalah bukan tujuan studi kebijakan. Sejalan dengan pendekatan Laswell, file konsep analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah menjadi yang dominan pendekatan di tahun-tahun berikutnya. Dipengaruhi oleh analisis sistem dan publik manajemen administrasi. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memperkuat proses kebijakan dan memberikan saran. Yang semakin rasionalis dan analisis kebijakan empiris memuncak pada apa yang sekarang disebut baru manajemen publik. 3.2 Dimensi pembuatan kebijakan. Seperti yang telah kita lihat, pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada masing-masing publik. Perbedaan antara kebijakan publik nasional dan global menunjukkan betapa pentingnya mendefinisikan dengan jelas ciri-ciri pembuatan kebijakan publik di setiap level. Untuk tujuan ini, dimensi aktor, institusi, struktur, dan ide-ide akan dibahas dalam pertimbangan yang berharga dari studi kebijakan. 4. Kasus UNASUR. Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dibentuk pada tahun 2008 oleh semua penguasa negara Amerika Selatan. Memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Ini adalah contoh kerjasama yang intens di tingkat menteri tanpa campur tangan presiden. Selanjutnya, UNASUR di tingkat sektoral dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga di bidang akademik karena debat publik belum menjadi kebijakan publik daerah, tetapi masalah keamanan, konflik regional, atau pertanyaan tentang tatanan global yang membedakan UNASUR dengan organisasi daerah lainnya pada awalnya adalah keterlibatan politik dalam konflik daerah. Di dalam tahun-tahun pertama keberadaannya, UNASUR memainkan peran utama dalam mempromosikan solusi di berbagai krisis
negara dan antar negara yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian. Prinsip dasar perjanjian konstitutif UNASUR dimaksudkan untuk menstabilkan kawasan Amerika Selatan dan menciptakan kawasan otonom dan berdaulat. 5. Organisasi regional di Amerika Selatan. 5.1 Regionalisme di Amerika Selatan. Ombak dan pencipta kelembagaan regionalisme Amerika Latin dicirikan oleh urutan proyek kerjasama regional yang berbeda sejak tahun 90-an. Ide untuk membuat UNASUR bisa diruntut ke tahun 1993 saat Brazil mengusulkan pembentukan area perdagangan bebas Amerika Selatan. Sejak pemerintahan Brazil menghadapi penentangan terhadap proyek berorientasi ekonomi tersebut, hal itu berubah arah dimulai dengan Cumbre Sudamericana pertama pada tahun 2000 di ibu kota Brazil. Pemerintah Cardoso memulai gerakan baru dan fleksibel dari Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Selatan. Dalam konteks ini, 3 hal penting terjadi. Yang pertama, masuknya Guyana dan Suriname ke dalam kerjasama regional Amerika Selatan dimulai. 2. IRSA dibuat. Dan 3. Konvergensi mercusuar dan CAN dipromosikan. 6. Pembuatan kebijakan publik regional di Dewan Sektoral. Menurut model analisis, untuk analisis pembuatan kebijakan publik daerah, kebijakan bidang kesehatan, pembangunan sosial, infrastruktur dan perencanaan, budaya, iptek dan inovasi diperiksa dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, tingkat makro, kondisi untuk tindakan kolektif. Pertama, penciptaan dan struktur bidang kebijakan diperiksa berkaitan dengan bidang pengembangan kelembagaan, termasuk masing-masing pemerintah nasional serta pengaruh penyelenggaraan format UNASUR. Pada langkah kedua, saya akan menilai pengaruh dimensi bingkai pada proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, tingkat mikro, tindakan kolektif dalam jaringan kebijakan. Setelah menentukan kondisi eksternal, saya kaji kondisi internal menjadi kolektif tindakan dalam setiap kebijakan, termasuk otonomi tindakan, pembuatan kebijakan, kolusi kepentingan mereka, dan ketiga, kohesi kelompok. Semua 3 faktor menentukan aksi kolektif. Menurut asumsi sebelumnya yang dibuat, tindakan kolektif terkait dengan pembangunan dan rasionalitas sektoral. Pada saat yang sama, saya akan menyelidiki alasan konflik dan ketidakmampuan untuk menetapkan rasionalitas semacam itu. Sekian hasil review buku keempat dari saya. Terima kasih.